Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di dunia sistem kontrol, kestabilan bukanlah ketiadaan gangguan, melainkan kemampuan untuk kembali seimbang. Teori yang dipelajari menuntun langkah, praktiklah yang memberi warna dan makna. Laporan praktikum dasar sistem kontrol ini disusun oleh dengan saya. Perkenalkan, nama saya Puruda Farel dari kelas Praktikum A dengan NIM 40040324620003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Raufik Cahyo Prayogo STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mencakup pertama pulse width modulation atau PWM, yang kedua ada encoder 2 pin, yang ketiga ada MATLAB function none to zero, yang keempat ada saturation dan integral anti-windup, yang kelima ada PID controller, yang keenam ada percobaan pertama yaitu PID speed control, dan yang kedua PID position control atau encoder. Langsung saja kita ke tujuan pembahasan. Nah, jadi tujuan utama dari tugas praktikum ini adalah memahami konsep dasar sistem kendali motor DC, mengenal fungsi dari setiap komponen seperti PWM, encoder, hingga blok MATLAB function, serta menerapkan kontrol PID dalam dua percobaan, yaitu PID speed control dan PID position control. Nah, pulse width modulation atau PWM adalah teknik yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan supply. Semakin besar nilai duty cycle, maka lebar pulsa high terhadap satu periode sinyal, semakin besar pula daya rata-rata yang diterima oleh motor sehingga putarannya semakin cepat. Jadi, PWM bekerja dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal daya dengan kecepatan tinggi. Pada simulink, blok PWM output digunakan untuk mengirimkan sinyal kontrol ini ke pin PWM Arduino yang terhubung dengan motor DC. Dengan cara ini, sistem dapat mengatur kecepatan motor secara efisien tanpa banyak kehilangan daya. PWM menjadi komponen penting dalam kontrol motor karena memungkinkan penyesuaian daya yang halus dan efisien yang sangat diperlukan ketika motor digunakan dalam sistem kendali tertutup seperti PID. Encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor DC. Encoder menghasilkan dua sinyal digital, yaitu A dan B, yang memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Dari urutan pulsa kedua sinyal ini, sistem dapat mengetahui arah motor, di mana jika sinyal A mendahului B, maka motor berputar searah jarum jam atau CW. Jika sinyal B mendahului A, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam, maka CCW. Jadi, jumlah pulsa yang dihasilkan encoder digunakan untuk menghitung kecepatan motor dalam satuan RPM maupun posisi sudutnya. Pada simulink, blok encoder digunakan untuk membaca pulsa tersebut dan mengirimkan data ke sistem kontrol sebagai sinyal umpan balik. Dengan umpan balik ini, sistem PID dapat menyesuaikan sinyal kontrol agar kecepatan atau posisi motor sesuai dengan set point yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada MATLAB function none to zero. Dalam simulasi kontrol menggunakan simulink, terkadang terdapat kondisi di mana sinyal menghasilkan nilai none atau not a number akibat pembagian dengan nol atau perhitungan yang tidak valid. Nilai none ini bisa menyebabkan simulasi berhenti atau menghasilkan output yang tidak stabil. Untuk mencegah hal tersebut, dibuat fungsi MATLAB, yaitu none to zero, yang berfungsi mengganti nilai none menjadi 0. Fungsi ini dibuat menggunakan blok MATLAB function di simulink dengan kode sebagai berikut. Function Y sama dengan none to zero dalam kurung persen none to zero
yaitu mengubah nilai none menjadi 0 if is none, y sama dengan 0, else y sama dengan u, titik koma, and tutup kurung. Fungsi ini menjaga agar seluruh perhitungan di Simulink tetap valid dan simulasi berjalan dengan stabil. Dengan adanya fungsi ini, sistem kontrol tidak akan terganggu walaupun terdapat kondisi data yang tidak terdefinisi. Lalu, saturation dan integral anti-windup. Jadi, dalam sistem kontrol, sinyal keluaran dari pengendali controller bisa menjadi terlalu besar dan melebihi batas kemampuan aktuator seperti motor. Nah, untuk mencegah hal ini, digunakan blok saturation yang berfungsi sebagai pembatas sinyal keluaran dalam nilai maksimum dan minimum tertentu. Namun, pembatasan ini dapat menyebabkan efek negatif pada bagian integral PID, yaitu terjadinya windup atau penumpukan nilai integral berlebihan, yang mengakibatkan overshoot besar dan waktu penstabilan yang lama. Nah, oleh karena itu, diterapkan teknik integral anti-windup, yaitu mekanisme yang menghentikan akumulasi integral ketika sinyal kontrol sudah mencapai batas saturasi. Dengan kombinasi saturation dan anti-windup, sistem dapat menghindari overshoot berlebihan dan mempercepat waktu stabilisasi. Hal ini sangat penting dalam simulasi kontrol motor DC agar hasilnya realistis dan stabil. Selanjutnya yaitu PID atau Proportional Integral Derivative. PID controller merupakan metode kontrol yang paling umum digunakan karena mampu memberikan respon sistem yang cepat, stabil, dan akurat. PID bekerja berdasarkan kesalahan atau error antara nilai set point yang diinginkan dan nilai aktual atau yang diukur oleh sensor. Persamaan umumnya adalah yang pertama ada KP atau kontrol proporsional berfungsi memberikan aksi kontrol proporsional terhadap besarnya error. Semakin besar error, maka semakin besar aksi kontrolnya. Yang kedua yaitu KI atau kontrol integral yang berfungsi untuk menghilangkan error sisa atau steady state error. Yang selanjutnya yaitu kontrol derivatif yang berfungsi untuk meredam perubahan error yang cepat dan mengurangi overshoot serta memperhalus respon sistem. Nah, proses turning nilai KP, KI, dan KD dilakukan untuk mendapatkan performa sistem yang optimal, yaitu respon cepat, overshoot minimal, dan stabil. Selanjutnya yaitu pada percobaan yang pertama yaitu PID speed control. Nah, tujuannya mengontrol kecepatan motor DC agar kecepatan aktual sesuai dengan set point yang diinginkan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada buat model di Simulink yang terdiri dari blok PWM output, encoder read, PID controller, dan none to zero. Yang kedua, hubungkan sinyal encoder sebagai feedback ke blok PID controller. Yang ketiga, atur nilai parameter PID yaitu kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif, dan nilai set point kecepatannya. Yang terakhir ada jalankan simulasi dan amati grafik hasilnya. Selanjutnya ada percobaan yang kedua dengan PID Position Control. Tujuannya yaitu mengontrol posisi motor DC berdasarkan data encoder agar posisi aktual mencapai set point yang diinginkan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada gunakan sinyal encoder sebagai feedback posisi. Kedua ada tambahkan blok PID controller dan hubungkan dengan sinyal posisi. Yang ketiga atur nilai KP, KI, dan KD serta set point posisi. Yang terakhir ada jalankan simulasi dan amati grafik respon sistemnya. Grafik pada scope menunjukkan respon sistem kontrol PID yang disimulasikan menggunakan MATLAB Simulink. Pada sistem ini, set point ditetapkan sebesar 0,3. Set point merupakan nilai acuan yang ingin dicapai oleh keluaran sistem. Sinyal output pada grafik terlihat berosilasi di sekitar nilai tersebut, yang menandakan bahwa sistem bekerja dalam kondisi closed loop dan berusaha mengikuti set point secara kontinu. Nilai error didefinisikan sebagai selisih antara set point dan output, yaitu error sama dengan SP min output.
Dari hasil pengamatan grafik, error berada pada rentang sekitar minus 0,1 hingga 0,1 dan berfluktuasi di sekitar 0. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan keluaran terhadap set point relatif kecil, sehingga sistem mampu melakukan koreksi dengan baik. Parameter kontrol proporsional atau KP yang digunakan pada simulasi ini adalah 800. Nilai KP yang besar menyebabkan respon sistem menjadi cepat dalam merespon error, namun juga memunculkan osilasi pada output seperti yang terlihat pada grafik. Semakin besar nilai KP, maka koreksi terhadap error semakin agresif. Parameter kontrol integral atau KI diset sebesar 1,34 kali 10 pangkat min 6. Nilai KI ini berfungsi untuk mengurangi steady state error secara perlahan. Karena nilainya sangat kecil, kontribusi integral tidak menyebabkan lonjakan yang sangat besar, tetapi tetap membantu menjaga output agar rata-rata berada di sekitar set point. Parameter kontrol derivatif bernilai 0,003. KD berfungsi sebagai peredam untuk mengurangi osilasi dan overshoot dengan memperhitungkan laju perubahan error pada grafik. Pengaruh KD terlihat dari osilasi yang masih ada tetapi tidak berlebihan dan cenderung stabil. Secara keseluruhan dengan SP 0,3, KP 800, KI 1,34 kali 10 pangkat minus 6, dan KD 0,003, sistem PID mampu mengikuti set point dengan error kecil yaitu 0,1, dan kondisi sistem tetap stabil meskipun terdapat osilasi akibat karakteristik PWM dan dinamika sistem tersebut. Nah, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu kontrol PID merupakan metode yang sangat efektif dalam mengatur kecepatan maupun posisi motor DC menggunakan Simulink. Melalui teknik PWM atau Pulse Width Modulation, daya motor dapat dikontrol secara efisien tanpa mengubah tegangan sumber. Encoder 2 pin ini berfungsi penting sebagai sensor umpan balik yang memberikan data kecepatan dan posisi kepada sistem kontrol. Selain itu, penggunaan fungsi MATLAB None to Zero membantu menjaga kestabilan simulasi dengan mencegah error akibat nilai none. Kombinasi saturation dan integral anti-windloop ini juga sangat berperan dalam membatasi keluaran sistem agar tetap stabil dan tidak mengalami overshoot berlebihan. Secara keseluruhan, integrasi antara Simulink, Arduino, PWM, dan PID mampu menghasilkan sistem kontrol motor DC yang responsif, stabil, dan akurat, baik dalam pengaturan kecepatan maupun posisi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum dasar sistem kontrol. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.